Salam saudaraku sekalian, sahabat Demi Channel dimanapun saudara berada, saya berharap dan percaya semoga saudara sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Semoga kita terus menjaga diri kita dan menjaga kesehatan kita untuk terhindar dari virus corona yang mengancam Indonesia, bahkan dunia saat ini, saudara. Mari kita terus berdoa, berharap kepada Tuhan agar Tuhan menghindarkan kita dari segala bentuk sakit penyakit. Amin. Nah, saudaraku sekalian, sebagai seorang apologetik Kristen, saya juga tidak mau ketinggalan saudara untuk berbagi informasi bersama saudaraku sekalian. Tentunya dalam informasi-informasi yang penting yang berkaitan dengan keimanan Kristen, saudara. Di mana kita melihat bahwa akhir-akhir ini, saudara, iman Kristen digoyahkan, bahkan digoncang dengan pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari iman Kristen, saudara. Salah satu pertanyaan fundamental saat ini, saudara, adalah pertanyaan mengenai siapakah Yesus itu? Yesus adalah seorang utusan? Yesus adalah seorang nabi? Atau Yesus itu Allah? Nah, ini pertanyaan yang bahkan kita sudah temukan berbagai macam jawaban, saudara. Tetapi saat ini saya akan mempersembahkan satu cuplikan video bagi saudara. Kita akan melihat bahwa salah seorang ustaz besar, saudara, saat ini menggemparkan bahwa mengatakan bahwa pengikut Yesus yang sejati adalah kami orang Muslim, bukan Nasrani. Karena apa? Yesus itu adalah seorang utusan. Yesus itu adalah seorang nabi. Bahkan kami mentaati apa yang dikatakan dalam kitab Injil. Ya. Nah, ini sangat fundamental, saudara, dan kita akan melihat juga nanti jawabannya, saudara. Tetapi mari kita melihat dulu cuplikan video berikut ini, saudara. Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim, bukan Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala manittaba'al huda. Bapak tahu artinya? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit. Karena dengan saya banyak dialog, yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka. Betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya. Tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa. Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Jesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Sama dengan Rasulullah. Dia utusan Allah. Mana membuktikan? Matius pasal 4 ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 27 ayat 59. Matius pasal 15 ayat 24. Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75. Kemudian surat 61 ayat 6, surat 5, 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci. Bukan sentimen tapi argumen. Enggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci. Bukan anarkis tapi dialogis. 1. Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa. Dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Not God. Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Rasul bahasa Arabnya artinya utusan, Pak. Yang kedua. Mana buktinya dia manusia biasa sebagai Rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua.
Lukas pasal 2:21, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Nih saya bawa Bible tua ini Pak. Di sini masih berisi. Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah. Lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800. Saya punya Bible banyak Pak. 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Betul? Yang keempat apa? Matius pasal 15:24 berbunyi. Ini buat Bapak yang Batak, Itoku Rumapea, Laeku ini dari Manado, Tewu. Kami sama-sama dari Samosir, Pak. Ya, saya setengah orang, beliau Rumapea. Cuma kami setengah orang Islam 10%. Nah, Matius 15:24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Kabeh nang ngendi? Sudah di son. Mulai bahasa Tapanuli dan masuk ditebus Yesus di son. Matius pasal 15:24. Kesimpulannya, waktu mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim. Bukan Nasrani. Al-Quran surat 5 ayat 75 berbunyi. Sesungguhnya Isa putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Kenapa Allah mengklarifikasi ini? Karena jelas secara literal dan tekstual. Taurat, Injil, Al-Quran, Yesus adalah Nabi. Sampai jumpa, kami kembali ke studio. Tepuk tangan untuk Pak Mudir. Catatan Yesus Kristus adalah Nabi, bukan Tuhan. Oke saudaraku sekalian, terima kasih. Saya percaya dan yakin bahwa saudara punya jawaban tersendiri setelah melihat cuplikan video tadi saudara. Nah saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat satu jawaban ya, dari seorang Bambang Nursena. Dan memang pertanyaan mengenai siapakah Yesus sudah banyak sekali jawaban di dalam perdebatan-perdebatan ini. Bahkan dalam ayat Alkitab banyak sekali yang dikutip. Tetapi saya yakin bahwa seorang Bambang Nursena ini adalah seorang yang memang paham benar bahasa asli Ibrani dan Yunani dan bahasa Aram ya saudara. Sehingga apa yang dijelaskan itu memang berasal dari bahasa asli. Sehingga saya meyakini bahwa ketika memberikan penjelasan mengenai siapakah Yesus ini, menurut saya sangat masuk akal dan sangat berdasar saudara. Mari kita melihat saudara. Pada saat ini kita akan membahas satu tema yang sebetulnya cukup fundamental di kalangan Kristiani, yaitu judulnya dengan pertanyaan ego eimi, apakah Yesus pernah mengaku diri sebagai Allah? Kalau dalam Alkitab Yesus mengatakan saya adalah Tuhan, saya adalah guru dan Tuhan memang banyak sekali. Tapi kata langsung Yesus mengatakan saya adalah Allah memang tidak ada dalam Alkitab. Beberapa saat lalu, mungkin 1 bulan lalu atau 1,5 bulan yang lalu, tabloid Gloria memuat sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang mengaku diri
sebagai Kristuluk dari Madura, dan dia adalah seorang Muslim. Dalam artikelnya yang persis sama dengan judulnya yang saya tulis ini, dia mengatakan bahwa, katanya dia, dari penelitian dia atas seluruh teks kitab suci Perjanjian Baru, tidak ada pengakuan eksplisit Yesus bahwa dia mengaku sebagai God, sebagai Allah. Kalau Lord banyak, God tidak pernah, katanya. Nah, oleh karena itu dia menyimpulkan bahwa mengilahikan Yesus atau membuat Yesus sebagai Allah itu bertentangan dengan kitab Injil sendiri atau Perjanjian Baru sendiri. Karena menurut penulis ini, Yesus harus mengaku saya ini Allah gitu. Nah, lalu orang bertanya, loh, bukankah Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan Yesus itu firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lah iya, memang betul. Tapi itu kan tulisan Yohanes, bukan ucapan Yesus langsung, katanya. Nah ini, lah itu ucapan Yohanes itu, terus lalu dia mengutip dari berbagai ensiklopedia, termasuk ensiklopedia Britannica katanya, yang mengatakan bahwa Injil Yohanes 1 ayat 1 tidak bisa dijadikan landasan iman karena itu sebuah himne platonis, katanya. Sebuah kepujian yang berasal dari filsafat Platonisme, dan filsafat Platonisme adalah filsafat pagan tentang logos, dan logos itu diambil dari filsafat Yunani kafir. Dengan demikian kekristenan itu terjangkit atau teracuni filsafat Helenisme kafir Yunani. Itu pandangan Kristuluk dalam tanda kutip tadi. Saya katakan harus tanda kutip karena Kristuluk sebetulnya tololuk gitu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat pengakuan Alkitab sendiri bagaimana, tapi tentu kita akan melihat dari konteks Yahudi. Orang Yahudi itu tidak boleh mengucapkan nama ilahi langsung. Anda melihat mulai dari Alkitab sendiri sampai kepada penemuan-penemuan sejarah seperti Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Itu kalau dikatakan Tuhan akan berdiam pada Sang Mesias selama-lamanya, tidak digunakan kata-kata Yahweh atau kata Elohim langsung, tapi Semayim, surga akan berdiam kepadanya selama-lamanya. Misalnya Semayim Yisaken, Tuhan akan berdiam kepadanya, Amo, selama-lamanya. Nah ini, teks-teks ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang Yahudi sendiri mengucapkan nama Allah secara langsung itu memang larangan. Maka tatkala kita membaca tentang anak yang hilang, maka seorang anak yang hilang itu mengatakan, ya Bapa, saya sudah berdosa kepada surga. Kenapa tidak berdosa kepada Tuhan, tapi berdosa pada surga? Karena menyebut nama Tuhan langsung itu bagi orang Yahudi, kebudayaan zaman itu dianggap tidak layak. Jadi jangan mengharapkan kalau Yesus mengatakan saya adalah Allah, itu juga bertentangan dengan kebudayaan Yahudi pada saat itu. Tetapi kita akan melihat dari teks-teks kitab suci Perjanjian Baru ini lebih jelas lagi. Selain itu, Kristuluk ini juga mengatakan, Kristuluk dalam tanda kutip ini juga mengatakan bahwa orang-orang Kristen selama ini mengutip ayat Alkitab secara salah untuk mendukung keilahian Yesus. Antara lain Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 38. Semua ayat sudah saya masukkan supaya Anda tidak repot membuka kitab suci. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 38, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Lah, katanya orang Kristen kalau Yesus mengatakan saya dan Bapa adalah satu, berarti Yesus satu dengan Sang Bapa. Berarti inilah doktrin keilahian Yesus, karena satunya Yesus dengan Allah adalah satu dalam ketritunggalan bersama dengan Roh Kudus. Kalau dua ayat ini dipakai, kata dia, bagaimana dengan Yohanes pasal 17 ayat 21?
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Loh, berarti kan kesatuan Yesus dengan Bapa itu sama dengan kesatuan umat Kristen semuanya dengan Yesus, Yesus dengan Bapa. Berarti tidak hanya ada Tritunggal, tapi ada tak terhingga yang tunggal. Ya kan? Kalau jumlahnya umat Kristen di dunia ini 1 miliar, ya berarti 1 miliar tunggal. Apa begitu katanya? Nah ini tentu sah-sah saja orang mengkritik kita seperti itu. Tapi orang Kristen itu kalau dikritik ya tentu kritik menjadi berkat, karena kita diajak untuk semakin menggumuli kebenaran kitab suci. Jadi dikritik jangan marah. Saya membaca salah satu tanggapan di majalah Gloria itu lucu sekali. Dikatakan bahwa ini penulis artikel ini sebetulnya berbicara hanya dengan kedagingan, tidak berbicara dengan roh. Lagi lo karpe wong Kristen, iya toh. Terus karena beda pendapat terus dilokne, oh itu kamu bicara hanya dengan daging bukan dengan roh. Nah, semangat dialog tidak boleh seperti itu. Ya kita buktikan kalau memang ayat itu tidak membuktikan keilahian Yesus, lalu ayat yang mana kan begitu kan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang harus ditekankan bahwa teks-teks ini tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk menyatakan kesatuan Yesus sebagai firman Allah dengan Allah sendiri. Lalu apakah cukup bukti ayat-ayat Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru, dalam Injil, yang membahas tentang klaim Yesus sebagai firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah? Sebab Yohanes 10 ayat 30 dan 38 itu memang konteksnya berbicara kesatuan dalam kasih dan ketaatan. Itu maknanya memang seperti itu. Tidak bicara tentang kesatuan substansial, kesatuan zat, kesatuan substansi Yesus sebagai firman Allah dengan Allah Sang Bapa. Nah, kita akan melihat sekarang pertama kali justru ungkapan adikodrati Yesus itu justru berawal dari ungkapan Sang Anak Manusia. Apa maknanya anak manusia? Apakah manusia biasa? Misalnya dalam Injil berkali-kali, baik itu Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas maupun Injil Yohanes, selalu berbicara tentang Yesus kalau membahasakan dirinya Sang Anak Manusia, the Son of Man. Dia selalu mengatakan seperti itu dalam bahasa Arabnya Ibnul Insan. Misalnya, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Matius pasal 16 ayat 13. Jadi dengan kata lain Yesus berkata, menurut kata orang, siapakah aku ini? Inilah maknanya anak manusia. Pada waktu itu, Lukas 21 ayat 27, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ini sudah menunjuk sosok adikodrati. Kalau manusia darah daging lumrah, bagaimana bisa datang di atas awan-awan? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Ternyata ungkapan ini adalah ungkapan yang berasal dari bahasa Aram, yaitu bahasa Aramaik. Dalam Perjanjian Baru banyak sekali muncul kata Aram karena itu bahasa percakapan sehari-hari Yesus. Misalnya Efata, bukalah artinya. Itu Efata itu kata kerja perintah. Bahasa Arabnya iftah. Iftah itu artinya bukalah. Bahasa Aramnya ifata, Efata. Kemudian Maranatha itu semua bahasa Aramaik. Hakal Dama itu bahasa Aramaik. Eli Eli lama sabaktani itu bahasa Aramaik. Nah, ini dalam Perjanjian Baru. Kemudian ternyata istilah anak manusia ini bukan dalam pengertian anak manusia biasa atau Ben Adam dalam bahasa Ibrani, tapi menunjuk kepada sosok Mesias yang akan datang sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Misalnya saya kutip di sini Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, di mana di sana ada kata-kata kebar enas. Ke itu seperti, bar enas anak manusia. Enas itu bahasa Arabnya anas.
Kibar itu bahasa Arabnya bin. Jadi hazeh herit behesri lailya wa eru im enani semaya kibar enas atah hawa weat atik yumana metah ukdamati hakrefuti. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada Dia yang hidup kekal, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu ayat 14 itu membicarakan bahwa kepadanya diberikan kekuasaan yang kekal. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak berkesudahan, di mana segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa akan menyembah Dia. Ini dalam Daniel pasal 7 ayat 14. Nah, kalau begitu istilah anak manusia yang digunakan Yesus tatkala Dia mengatakan siapakah menurut kata orang anak manusia itu, sebetulnya Yesus sedang mengklaim diri nubuatan Nabi Daniel ini. Nah, inilah pentingnya kita melihat eksegesi Alkitab secara benar. Jangan kita melihat anak manusia di situ langsung ditafsirkan dengan bahasa Indonesia. Karena memang Alkitab ditulis dalam bahasa Indonesia, ini persoalannya. Nah, karena itu banyak sekali orang Kristen ini, saya katakan kemarin kalau tidak salah dalam pertemuan pertama, banyak kehilangan kesempatan untuk menyaksikan imannya oleh karena dia tidak peka dengan tantangan di sekitarnya. Misalnya orang Kristen yang menganggap bahwa iman itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan seni misalnya. Jadi kesenian dan sebagainya itu dianggap ya seolah-olah di luar wilayah gereja gitu. Makanya tidak butuh dengan syair, puisi, ya tidak butuh. Sampai saya kritik kadang-kadang orang Kristen itu imannya memandang dunia ini paradoksal dan ambivalen. Misalnya kalau dia sudah nyanyi lagu rohani terus, tidak boleh nyanyi lagu-lagu Ebit GAD, lagu-lagu itu dianggap lagu dunia. Orang misalnya nyanyi apa itu lagu-lagu I just go to say I love you, tidak boleh. Ya terus saya bilang, lalu lagu apa? Kan lihat konteksnya, kalau konteks gereja lagunya rohani. Tapi kalau sedang apa ini bercumbu dengan istrinya, masa lagunya Laskar Kristus Maju. Lah ini kan dunia jadi apa? Jadi kering kan? Ini kadang-kadang kita tidak paham itu. Jadi kalau sudah rohani sama sekali seolah-olah hidup di langit, tidak hidup di dunia nyata gitu loh. Jadi gini ini malah bahaya. Karena apa? Karena dia menghadapi hidup ini monoton. Nah, kapan sebuah lagu menjadi rohani, menjadi duniawi, itu tinggal bagaimana lagu itu mempengaruhi jiwa kita. Kalau lagunya membuat kita gedek-gedek gini dan narkoba, lah itu dunia lagunya. Tapi kalau lagu kemesraan yang membuat hubungan dengan istri kita lebih intim, lebih baik, itu rohani. Sekalipun yang ngarang itu Ebit atau yang ngarang itu Leo Christie misalnya gitu. Bukan hanya lagunya Bang Frankie Sihombing saja yang rohani sebetulnya. Lihat apa motifnya menyanyi lah. Syair pun demikian. Maka tatkala kita punya penyair besar kan sebetulnya kayak Khalil Gibran. Tapi saya aneh loh, orang Kristen tidak banyak tahu tentang penyair Khalil Gibran itu. Makanya saya pernah cerita itu, justru penggemarnya Gibran itu adalah gadis-gadis berjilbab. Padahal yang dibaca itu Yesus sang anak manusia. Loh ini kan memang penyair Kristen. Jadi tulisan-tulisannya Gibran itu seorang pengagum dan penyembah Yesus. Loh ini di Indonesia karena pandangan kita bahwa sesuatu yang rohani itu tidak terkait dengan sastra, tidak terkait dengan seni, ya sudahlah itu urusan duniawi gitu. Nah, bukan hanya itu. Gibran menulis buku yang berjudul Yesus Sang Anak Manusia. Dianggap sang anak manusia itu manusia biasa. Sampai-sampai sebuah penerbit di Indonesia, Gibran itu bukunya diterbitkan di Indonesia lebih dari 10 penerbit. Bayangkan, tidak ada sastrawan yang punya karya sampai bestseller seperti Khalil Gibran. Tapi karena memang penerbitnya bukan penerbit Kristen, penerjemahnya Supardi Djoko Damono, seorang seniman sastrawan Islam ya.
cerpenis atau apa itu. Dia mengatakan dalam salah satu terbitan Terawang itu, kalau selama ini gereja memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan, maka Khalil Gibran memperkenalkan Yesus sebagai manusia biasa. Loh, dari mana dia tahu manusia biasa? Karena judul bukunya Jesus the Son of Man, Yesus sang anak manusia, Yeshua ibnul Insan. Padahal maknanya Gibran tuh, karena Gibran tuh orang Kristen, gerejanya gereja Maronit dari Lebanon, bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Ya otomatis ketika Gibran menulis sang anak manusia itu ya Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Lah siapa yang rugi sekarang? Yang rugi kan orang Kristen sendiri. Padahal justru itu kesempatan kita untuk kita menyaksikan apa yang kita yakini. Justru orang lain sedang getol-getolnya membaca Gibran, kita tidak tahu Khalil Gibran. Ini salah satu contoh tentang anak manusia tadi. Jadi anak manusia itu mengartikan bahwa dia bukan manusia biasa, tapi justru sosok adi kudrati, bahkan sosok yang ilahi, yang kepadanya diberikan kuasa di langit dan di bumi. Dan dia diberi kekuasaan, kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Nah, saya mengutip ini dari terjemahan bahasa Indonesia Standar, yaitu TB terjemahan baru. Tapi khusus tentang kata atik yomana, saya kasih tanda kutip, tanda kurung, persegi, dia yang hidup kekal. Karena apa? Dalam teks terjemahan bahasa Indonesia biasa, itu diterjemahkan dia yang lanjut usia. Oh, lanjut usia itu kan kakek nenek itu. Ini kan bahasa, memang harafiah artinya yang usianya tidak akan berakhir. Atik yomana. Yomana itu bahasa Aram jamak dari kata yom. Yomana artinya hari-harinya, zamannya, kehidupannya. Atik tidak akan berakhir. Makanya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan dia yang hidup kekal. Kalau mungkin orang gereja pahamlah, kalau Anda di gereja kemudian ada PA gitu, dia yang lanjut usia, itu Allah Bapa asal tidak digambar rambutnya putih saja. Nah ini saudara-saudara, jadi kepada Sang Mesias ini akan diberikan kekuasaan yang kekal. Maka dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Itu awal dari ketika Yesus menyuruh para muridnya mengabarkan Injil kerajaan Allah. Kemudian Yesus adalah hikmat Allah atau hokmah yang kekal. Dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab-kitab sastra, ya, itu diungkapkan bahwa hokmah itu bertitah sebagai pencipta. Nah, sehingga orang bertanya, hikmat Allah itu ciptaan apa bukan ciptaan? Karena apa? Karena hikmat ini berpraeksisten. Hikmat ini berpraada. Jadi hikmat Allah ini sudah ada bersama-sama dengan Allah. Ketika dia meletakkan dasar bumi katanya, aku ada di sana, bermain-main sebagai anak kesayangannya. Ditulis seperti itu dalam Amsal pasal 8. Tetapi ini ada kata-kata yang kadang-kadang menimbulkan kerancuan, yaitu terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sejak semula kata menciptakan aku ini ditolak oleh para pujangga gereja. Kalau menciptakan berarti kan hikmat itu kan ciptaan, dulunya tidak ada menjadi ada. Dan Amsal pasal 8 ayat 22 inilah yang dijadikan ayat favoritnya saksi Yehova. Bahwa Yesus itu seorang ciptaan sekalipun dia sudah ada sebelum ciptaan yang lain. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk langsung membaca pada teks aslinya bahasa Ibrani, di mana dikatakan di sana Adonai kenani reasit dereko. Tuhan memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi dereko itu o-nya itu nya, derek itu artinya jalan. Bahasa Arabnya torik. Tapi tidak sama dengan derek bahasa Jawa, tidak sama. Derek itu artinya jalan, bahasa Arabnya torik. Nah, saudara-saudara,
Kenapa kata kenani atau kana tidak boleh diterjemahkan dengan menciptakan? Karena menciptakan itu bahasa Ibraninya bara. Menciptakan itu apa sih bedanya dengan menjadikan? Kalau menjadikan itu dulunya bahannya sudah ada, terus dijadikan dengan kualitas yang lebih baik. Misalnya kayu dijadikan kursi. Ini menjadikan. Tidak ada seorang makhluk pun di muka bumi ini yang bisa mencipta. Dia hanya bisa menjadikan atau membuat. Membuat roti. Dulunya ada tepungnya. Gitu loh. Tepungnya itu asalnya dari beras atau dari apa. Tapi tidak ada orang yang bisa menciptakan ketela, menciptakan padi. Tidak ada. Yang bisa menciptakan itu hanya Allah. Termasuk siapa yang bisa mencat lombok menjadi merah, itu hanya Tuhan Allah. Manusia tidak bisa ngecat lombok abang, tidak bisa. Manusia hanya bisa membuat lombok jadi sambal, ya kan? Itu menjadikan. Lah, dalam teks yang diterjemahkan bara, menciptakan, itu creatio ex nihilo. Ya. Penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu hanya Tuhan. Nah, dalam teks ini tidak dikatakan bara, tapi kana. Maka dikatakan Adonai kenani, Tuhan telah memiliki aku. Aku di sini apa? Hikmat. Hikmat itu siapa? Ya firman-Nya Allah. Artinya Allah ini sudah memiliki firman-Nya sejak kekal gitu. Dengan demikian ini klop dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan teks Vulgata yang otoritatif dipakai di gereja Katolik sampai hari ini, yang pertama kali diterjemahkan oleh Santo Hieronymus menggunakan kata memilikiku sebagai permulaan pekerjaannya. Nah, teks-teks Amsal yang lain juga mendukung terjemahan Katolik ini, dan kita menerima terjemahan ini sebagai terjemahan yang paling tepat dengan teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Misalnya Amsal pasal 1 ayat 5, di sana dikatakan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Memperoleh itu kata yikneh. Yikneh itu dari kata dasar kana. Kemudian Amsal 4 ayat 5, keneh hokmah, keneh binah. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jadi kata kana itu maksudnya bukan menciptakan, tapi memiliki atau memperoleh. Maka dengan demikian firman Allah atau hikmat Allah itu kekal bersama-sama dengan Allah. Hikmat Allah yang berperan dalam penciptaan itu menyeru kepada manusia untuk mengikuti jalannya. Tetapi dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24, Kristus disebut sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Berarti melalui hikmat ini Allah meletakkan dasar bumi. Allah menciptakan segala sesuatu, dan hikmat Allah itu Kristus sendiri. Gitu. Kemudian tentu saja istilah hikmat, firman, logos itu tidak menunjuk kepada fisik kemanusiaan Yesus yang baru ada pada awal tahun Masehi. Sehingga tahun ini dinamakan tahun Masehi, tahun Kristen. Sebelumnya dinamakan before Christ, sebelum Kristus. Tahun ini di dalam bahasa Latin disebut Anno Domini, tahun Tuhan kita. Karena memang dihitung sejak kelahiran fisik Yesus ke muka bumi. Tapi sesungguhnya Yesus sebagai firman, sebagai hikmat, itu sudah ada sebelum segala sesuatu. Dalam kemanusiaannya, dalam sosok kodratinya sebagai manusia, Yesus adalah anak-anak hikmat. Ini misalnya tampak dari Lukas 7 ayat 35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Teks aslinya ton tek non autes panton, oleh anak-anaknya. Jadi di situ Yesus mengaku diri sebagai anak-anak hikmat. Tapi sebaliknya dalam kodrat adikodratinya, dalam kodrat ilahinya, Yesus menyeru manusia untuk mengikuti jalannya. Dan ungkapannya tidak mungkin diucapkan oleh kecuali sang hikmat sendiri. Misalnya dia mengatakan, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Matius pasal 11 ayat 28. Ta'alau ilayya ya jami'al mut'abin wasakilil ahmali wa anna urihakum, dalam bahasa Arabnya. Ungkapan semacam ini, marilah padaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Kalau Yesus itu manusia biasa, pangkatmu itu apa ngomong seperti itu coba? Marilah padaku yang letih lesu dan beban berat. Ketika dia tiba pada perayaan Pondok Daun, barang siapa haus, hendaknya ia datang kepadaku dan minum. Ini tidak mungkin diucapkan oleh sosok manusia, nabi biasa. Karena seorang nabi tidak bisa menjamin keselamatan orang. Tetapi dia berbicara sebagai sang hikmat yang satu dengan Allah, yang berpraada sebelum segala sesuatu ada. Nah, ini bukti kedua. Yang ketiga, apakah makna ungkapan amin amin amar analehon? Ini ungkapan dalam bahasa Aramaik. Semua nabi mengajarkan firman yang diterimanya dari Allah. Itu jelas ya. Nabi itu juru bicara Allah yang olehnya Allah memberikan firman-firman. Seperti ungkapan misalnya dalam bahasa Ibrani itu Veyomer Adonai alai, dan berfirmanlah Tuhan kepadaku. Misalnya lagi ketika Tuhan mengutus Yunus, di situ dikatakan dalam Alkitab, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, wa yehi dafar Adonai el Yonah misalnya. Jadi firman Tuhan datang pada Yunus, Yunus berkata demikian. Firman Tuhan datang pada Yesaya, Yesaya menyampaikan demikian. Firman Tuhan datang pada Yehezkiel, dan Yehezkiel atas nama Tuhan berbicara demikian. Dan biasanya ketika nabi-nabi itu berbicara, maka kata amin selalu ditaruh di belakang. Yesus pun ketika berbicara tentang doa Bapa kami, karena diajarkan kepada umat, karena umat yang disuruh berdoa, maka aminnya juga di belakang. Jadi standarnya kata amin itu selalu di belakang sabda nabi. Misalnya Daud berkata, berdoa, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Aminnya selalu di belakang. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, misalnya doa di sinagog, gitu, itu juga aminnya di belakang. Selalu tidak pernah ada amin di depan. Makanya terlalu di belakang itu wimru, wimru, amin. Terus ditirukan sama orang Pentakosta, kita semua yang percaya sama-sama ucapkan amin. Itu ya, kalau pas gini Pentakosta bener ini, karena diambilnya dari kebudayaan Ibrani. Ini dari kebudayaan Ibrani. Wimru, imru, amin. Dan berkatalah amin. Itu doa-doa Yahudi selalu diawali seperti itu. Tapi Yesus ini lain. Tatkala dia berbicara, firman itu tidak diterimanya dari Allah, tetapi dia berbicara atas nama dirinya sendiri dengan ungkapan aminnya di depan. Ini para teolog yang mulai konservatif sampai yang paling liberal sekalipun tidak menolak fakta ini. Ini misalnya. Jadi ada apa ini? Ini kan persoalan yang perlu digali lebih lanjut. Hanya Yesus yang mengawali kata-katanya dengan amin. Bahkan di dalam Yohanes pasal 8 dan 56, tatkala dia mengungkapkan eksistensinya, Yesus itu kan berbicara sehari-hari dalam bahasa Aram. Dan bahasa Aram itu bunyinya amin, amin, amar, ana, lehon misalnya. Amin, amin, aku berkata kepada kamu. Amin, amin, amar, ana, lehon. Ini idiom khusus Yesus. Dan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi amin baik satu kali maupun dua kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesungguhnya aku berkata kepadamu. Karena dalam bahasa Indonesia tidak lazim mengulang kata sesungguhnya dua kali. Mestinya kata itu diterjemahkan sesungguhnya, ya sesungguhnya aku berkata kepadamu. Saking pentingnya kata-kata itu. Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang kufirmankan ini adalah dari diriku sendiri. Bukan seperti nabi-nabi lain
yang difirmankan dari diri Allah. Kenapa diriku sendiri? Karena aku adalah firman Allah yang hidup. Dan firman Allah itu adalah Allah. Itu maksudnya. Di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal ungkapan yang memutlakkan. Gini tidak ada. Dalam bahasa Arab mengenal. Kata itu namanya maf'ulun mutlak dalam bahasa Arab. Itu kalau orang Arab mendengarkan teks Injil seperti itu, mereka sudah tahu. Itu artinya sangat pentingnya firman itu. Makanya di dalam bahasa Arab dikatakan al-haqqo aqulul lakum. Hak itu sudah paling benar. Makanya ada hakul yakin. Itu kebenaran yang tidak tergugat lagi. Bukan sekedar ilmul yakin, bukan sekedar ainul yakin, tapi hakul yakin. Yesus selalu berkata dengan amin di depan, diterjemahkan dalam bahasa Arab al-haqqo aqulul lakum. Dan itu kalau di dalam gereja-gereja Arab itu dingajikan loh, namanya mulahan Injil. Al-haqqo aqulu lakum qabla an yuladu Ibrahim anaka inu. Orang Arab mesti tahu. Ini maf'ulun mutlak, menunjukkan bahwa Yesus berkata dengan dirinya sendiri, kewibawaannya sendiri, dan bukan dari yang lain. Jadi ini jelas tidak mungkin diucapkan oleh manusia biasa dalam konteks kebudayaan Yahudi. Nah, yang nulis di Gloria itu tidak ngerti, yang gini-gini itu tidak ngerti. Karena Alkitabnya hanya bahasa Indonesia, harganya 60.000. Iya. Sebab kalau mau beli Alkitab bahasa asli harganya mahal, ratusan ribu itu harganya. Itu bondonya 60.000 tapi kok keminter dewe repot ini. Kalau urusan kayak gini repot. Mengapa Yesus mengatakan dengan hak, dengan kebenaran? Karena dia sendiri adalah firman Allah. Maka dalam bahasa aslinya, saya ulangi lagi, dalam bahasa Aram itu adalah amin amar ana lehon. Kemudian ketika Injil ditulis dalam bahasa Yunani koine, kata aminnya tetap dipertahankan. Amin lego amin. Amin lego hemin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Abraham genistai ego eimi. Sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, aku ada. Jadi ini fenomena yang sangat aneh. Tidak pernah seorang nabi pun yang berkata aminnya di depan, kecuali Yesus. Nah, ini mestinya kalau pengajarannya bisa ditekankan seperti ini, jemaat itu luar biasa, saudara-saudara. Yakin, ya hakul yakin. Memang Yesusnya berkata al-haqqo aqulul lakum. Bukti keempat, karena aku datang dan keluar dari Allah. Nah, ini kita melihat teks Alkitabnya begini. Orang Yahudi, ini konteksnya Yesus berbicara dengan orang Yahudi. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ini kata orang Yahudi. Apa maknanya kami tidak dilahirkan dari jinah? Orang Yahudi ketika mengatakan kami tidak dilahirkan dari jinah, itu maknanya kami bukan penyembah berhala. Kami tidak pernah dilahirkan dari perselingkuhan terhadap ilah-ilah yang lain. Jadi perjinahan rohani adalah menyembah ilah-ilah lain selain Allah. Betapa striknya agama Yahudi tentang masalah ini. Kami tidak dilahirkan dari zina, untuk menekankan bahwa kami ini ada jaminan. Masa bangsa Yahudi kok punya sesembahan lain? Di seluruh dunia ini diakui orang Yahudi punya satu Allah. Yang karena pengakuan akan satu Allah itu, mereka memilih mati ketimbang mereka harus menyembah berhala. Itu Yudaisme. Dan Bapa kami adalah Allah. Satu, yaitu Allah. Tatkala orang Yahudi membaca Bapa kami satu adalah Allah, kita diingatkan Ulangan 32 ayat 6, Yesaya 46 ayat 8, Maliaki 2 ayat 10. Selalu kata Bapa dikaitkan dengan keesaan Allah. Bukankah Bapa kita adalah satu? Ya, bukankah Allah kita adalah satu? Ini selalu dimunculkan dalam Alkitab. Dan itu untuk menekankan komitmen orang Yahudi tentang tauhid atau keesaan Allah. Tetapi ungkapan kami tidak dilahirkan dari zina itu bermakna dua. Yang mengatakan, hei Yesus, kamu mengatakan saya menuruti Bapakku sendiri. Dalam hal ini iblis.
Mengapa? Karena orang Yahudi mau membunuh Yesus. Yesus menekankan, kamu menuruti keinginan bapamu sendiri. Karena itu kamu mau membunuh saya. Kamu menuruti keinginan bapamu, bapak segala pembunuh, yaitu iblis. Orang Yahudi marah. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami hanya satu, yaitu Allah. Tapi orang Yahudi mengatakan, kami tidak dilahirkan dari zina. Itu makna gandanya adalah, kamu sendiri bagaimana? Gitu loh. Yesus itu diyakini oleh gereja purba seorang yang lahir dari benih ilahi, sehingga dia tidak punya bapa. Lahir dari seorang perawan. Makanya lahir dari seorang ibu tanpa bapa. Lah kamu sendiri bagaimana? Makanya orang Yahudi sejak zaman Yesus sampai zaman sekarang punya naskah yang namanya kitab Talmud, bagian yang namanya Toledot Yesu, keturunan Yesus. Orang Yahudi mengembangkan sebuah paham bahwa Yesus itu adalah anak haram, hasil perselingkuhan Maryam dengan seorang perwira Romawi yang namanya Pandera. Makanya Yesus disebut sebagai Ben Pandera, anak Pandera. Itu yang disebutkan dalam kitab Yahudi, kitab Talmud, dalam bab Toledot Yesu. Sampai hari ini. Jadi kalau Anda dalam dialog orang Islam tidak mau mengakui Yesus sebagai anak Allah, ya jangan marah. Wong Yahudi aja tidak percaya Yesus itu manusia yang baik karena lahir dari zina, Anda malah dukung-dukung Israel. Kenapa harus marah dengan orang Islam? Orang Islam hanya tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tapi mengakui dia sebagai Nabi yang mulia, yang utama, bahkan kalimatullah. Tinggal mengembangkan saja sebuah pendekatan teologis. Lalu kalimat Allah itu statusnya apa? Firman Allah itu kan gitu. Jadi jangan gampang ngamuan. Orang Kristen tuh ojo ngamuan, ojo nesuan, ojo gumunan, ojo goblok, yang terakhirnya tidak enak. Tapi enak sekali kalau mengucapkannya itu. Nah, saudara-saudara. Lalu memang kata-kata ini sindiran bagi orang Yesus waktu itu. Tapi sebetulnya ini juga senjata makan tuan. Karena apa? Kata pandera itu sebenarnya perusakan, permainan nakal dari tangannya orang Yahudi yang jahil. Justru menunjukkan memang Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan. Karena kata pandera itu pelecehan dari kata atau pelesetan dari kata parthenos. Parthenos itu artinya perawan. Di Injil Matius pasal 1 ayat 23, seorang anak dara akan melahirkan. Dan anak itu dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Itu parthenos. Nah, kata parthenos itu diplesetkan sama orang Yahudi dengan pandera. Dan orang Yahudi itu memang sering meleset-melesetkan seperti itu. Kata parthenos diplesetkan jadi pandera. Justru itu merupakan bukti bahwa Yesus itu secara historis memang dicatat lahir dari seorang perawan. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu tatkala Yesus mengatakan bahwa kamu sendiri adalah lahir dari zina, kira-kira seperti itu. Yesus ayat 42 pasal yang sama, dia langsung mengatakan, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Aku datang dan keluar dari Allah. Dalam bahasa aslinya ego gar ektoteu excelton. Jelas-jelas menunjuk kepada asal-usul ilahi Yesus. Karena kata keluar itu menunjukkan satu yang metafisik. Allah itu roh. Yang keluar dari Allah yang adalah roh, roh juga. Matahari. Yang keluar dari matahari, matahari juga. Tidak mungkin matahari mengeluarkan sinar lampu sentir. Matahari ya sinarnya matahari. Inilah sebabnya Konsili Nikea akhirnya memutuskan Yesus itu adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Seperti terang matahari yang memancar dari wujud matahari, maka sehakikat dengan matahari. Itu maknanya. Nah, lalu aku yang keluar dari Allah ini aku siapa? Bukan aku Yesus dalam fisik manusia. Sebab aku Yesus sebagai fisik manusia keluarnya dari perutnya Ibunda Maryam. Maka Yesus disebut buah rahim Maryam. Disebut Ibnu Maryam, anaknya Maryam. Itu fisik darah dagingnya. Tapi Yesus yang sudah ada sebelum Abraham, Yesus yang dikatakan sebagai keluar dari Allah, itu Yesus sebagai firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Maka tatkala orang Yahudi mengatakan
bahwa umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu mengatakan Abraham melihat hariku dan dia bersuka cita? Apa maknanya Abraham melihat hari-hariku? Bagi orang Yahudi sangat tahu bahwa Abraham itu menjadi bapak orang beriman. Afhama aminim bahasa Ibrani, Abul Mukminin bahasa Arab. Bapak orang-orang beriman. Melalui engkau semua bangsa akan diberkati, firman Tuhan kepada Abraham. Dan ini menyangkut nubuatan akan lahirnya Mesias yang lahir dari benih Abraham. Nah, tatkala dikatakan Abraham bersuka ketika melihat hariku, ini maknanya kalau bagi orang Yahudi, seolah-olah Abraham itu melihat dari Firdaus, seperti pertemuan Ibrahim dengan Lazarus, seperti itu loh. Itu gambaran yang bersifat eskatologis bagi orang Yahudi. Dan Abraham melihat dan mengatakan, terima kasih Tuhan, janjimu kepadaku dulu bahwa melalui engkau seluruh bangsa akan diberkati, sekarang sudah digenapi. Saya melihat keturunanku secara daging, yaitu Yesus sudah hadir di sana. Itu maknanya. Tapi orang Yahudi tidak bisa paham. Orang Yahudi mengatakan, umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu mengatakan hal itu? Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, dengan penekanan tadi. Dengan penekanan amin, amin, amar ana lekon. Amin, amin, lego hemin. Prin Abraham genestai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Bukan sekedar amin di depan, dengan penekanan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Tapi kata yang diterjemahkan ego eimi, ini luar biasa. Kata ego eimi, ego eimi, ini mengingatkan pada kata-kata Ibrani dari Keluaran pasal 3 ayat 14 dalam terjemahan Septuaginta. Septuaginta adalah Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dibuat sebelum masa Kristus. Nah, Septuaginta ini menerjemahkan kata Allah dalam kata sabda Allah di dalam Keluaran 3 ayat 14, Ehyeh Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada, atau aku adalah aku. Ini terjemahkan dengan ego eimi hoon. Aku inilah Sang Maha Ada. Nah, ini penting sekali. Aku inilah Sang Maha Ada. Jadi Tuhan itu bukan sekedar ada seperti adanya manusia. Setelah Koid mati, habis riwayatnya. Tuhan dulu ada, sekarang ada, dan seterusnya akan ada. Maka di dalam 3 aspek waktu inilah menunjukkan kekekalan Allah. Ego eimi hoon. Aku inilah Sang Maha Ada. Maknanya Ehyeh Asher Ehyeh. Dan ini firman siapa? Firman Yahweh sendiri dalam Keluaran pasal 3:14. Jadi Yesus mengatakan, Prin Abraham genestai ego eimi, itu ungkapan sabda Allah ditempatkan dalam dirinya. Karena Yesus sendiri adalah pengejawantan dari firman yang menjadi daging. Jadi tidak usah harus mengatakan, ayo dicari di Alkitab, aku ini Allah, ora enek ngono iku. Ini kan omongannya wong bodoh, tidak mengerti sejarah, tidak mengerti kebudayaan Yahudi. Memang tidak ada yang diungkapkan seperti di Alkitab. Tapi seluruh ayat-ayat Alkitab yang merujuk pada kata Yesus itu bisa dibuktikan. Kata ego eimi hoon itu menunjuk kepada aku ada yang aku ada. Dan itulah nama Allah, artinya nama Yahweh. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dulu sebelum langit bumi tercipta, sebelum bumi dihamparkan, sebelum laut diciptakan, sebelum langit dibentangkan, Dia ada. Karena Dia penyebab segala yang ada. Dunia sekarang yang sudah ada,
tatkala manusia berada dalam kesulitan, tatkala manusia berada dalam kehidupan dengan segala kompetensinya, dengan segala dinamikanya, Allah sekarang ini ada. Tinggal kita berseru kepada namanya atau tidak. Nanti ketika kita mati, manusia ini diikat oleh faktor ruang dan waktu. Kita dulu kecil, kemudian remaja, kemudian pemuda, kemudian dewasa. Oh, betapa masih seperti kemarin tatkala saya berusia 30 tahun. Oh, sekarang sudah tambah 10 tahun. Nanti 10 tahun lagi kita kemudian ketemu, waduh, rambutmu putih kabeh dadi Pak Kaji. Betapa cepatnya kehidupan kita berlalu. Dan ketika kita sudah masuk ke liang lahat dan akhirnya kita jadi tanah, Dia tetap ada. Inilah maknanya kekekalan nama Yahweh. Loh, Yesus itu kalau manusia biasa pangkatnya opo? Ngomong sebelum Abraham jadi, aku adalah Yahweh. Aku adalah yang maha ada. Tidak mungkin ini. Saksi Yehova itu kesulitan dengan ayat ini. Saya membaca ayat-ayat yang penting dalam Alkitab. Lalu dia mengatakan, ada penafsir yang mengatakan kata ego eimi dalam Yohanes pasal 8:56 ini menunjuk kepada nama Yehova. Tidak demikian. Ini penafsiran yang terlalu jauh, kata saksi Yehova. Karena kata aku ada ini hanya menunjuk bahwa Yesus sudah berpraada sebelum Ibrahim. Terbukti karena orang Yahudi mengatakan umurmu belum 50 tahun loh. Membangun argumen kok malah melok Yahudi sih nggak percaya. Loh, ini kan justru senjata makan Tuhan. Orang Yahudi itu salah paham ketika Yesus mengatakan Abraham bersuka melihat hariku, ini menunjukkan dimensi kekekalan. Orang Yahudi salah paham dan dia mengatakan, loh, kamu itu siapa kok mengatakan sebelum Abraham ada, Abraham melihat harimu, umurmu belum 50 tahun. Loh, justru kesalahpahaman Yahudi ini dipakai argumen saksi Yehova. Makanya saksi Yehova itu secara logika agak tidak waras. Dan ini perlu diluruskan. Lah, cara meluruskan apabila kita memahami perspektif teologis, historis, semuanya lengkap dengan yang dikatakan dalam Alkitab. Dengan demikian, maka jelas bahwa klaim Yesus bahwa Dia sendiri sebagai firman Allah dan firman Allah itu kekal bersama Allah terjawab sudah.